Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar menulis aksara Bali, yaitu tenganan yang bagian kedua. Nah, untuk yang belum menonton di bagian pertama, silakan klik linknya di pojok kanan atas dari video ini atau di deskripsi dari video ini. Nah, jadi tenganan untuk aturan yang kedua ini bunyinya seperti ini. Tenganan ring tengah krune patut mewah dado surang. Hampir sama aturannya dengan yang pertama. Jadi kalau di tengah dia akan menjadi surang juga. Nah, jika di aturan yang pertama kan seperti ini. Aksara ra itu tidak boleh mendapat adag-adag. Nah, ini akan menjadi surang ya. Nah, untuk aturan yang kedua, aksara ra tidak boleh mendapatkan gantungan atau gempelan ya, di bawahnya titik-titik ini adalah gantungan atau gempelannya, tidak boleh. Jadi ini akan menjadi surang juga ya, jadi surang. Oke, bisa dipahami ya. Ini ra ini tidak boleh mendapat gantungan atau gempelan. Nah, biar lebih mudah, kita langsung ke bagian contoh. Contoh yang pertama, misalnya ada kata karma, dibacanya karma ya, karma. Nah, di sini ada huruf R di tengah ya. Nah, kalau di video sebelumnya kan di akhir, ini di tengah R-nya. Nah, cara membuatnya dalam aksara Bali, yang pertama dibuat adalah aksara K. Nah, K-nya sudah, R-nya menjadi surang. Nah, kemudian ma, ini menjadi aksara ma. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, tidak boleh membuatnya seperti ini. Aksara K, kemudian R-nya dibuat adalah aksara ra, kemudian ma-nya menjadi gantungan. Nah, ini salah ya. R-nya ini tidak boleh mendapat gantungan. Jadi diganti dengan surang ya, pengganti dengan surang. Oke, bisa ya. Oke, nah, contoh yang kedua, sini ada kata misalnya sarwe. Ada kata sarwe. Ada juga huruf R di tengah ya. Nah, yang pertama dibuat dalam aksara Bali adalah aksara sa. Kemudian R-nya menjadi surang. Nah, sudah. Selanjutnya adalah aksara wa. Nah, ini sudah selesai ya. Gampang ya. Jadi sama-sama dirubah menjadi surang, baik di belakang maupun di tengah. Contoh yang ketiga, di sini ada kata garpu ya sebagai contoh. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara ga. Kemudian R-nya menjadi surang ya. Kemudian aksara pa. Nah, garpa biar menjadi pu bunyinya diberikan penganggit suara yaitu suku. Nah, ini sudah menjadi garpu. Nah, contoh yang terakhir di sini ada kata misalnya kursi. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara K ya. Nah, biar menjadi ku diberikan pengangge suara u namanya suku ya. Kemudian ku sudah jadi, R-nya menjadi surang juga ya. Kurnya sudah jadi. Selanjutnya aksara sa. Nah, kursa. Nah, biar menjadi si diberikan pengangge suara i, namanya ulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk pengangge tenganan yang kedua, R-nya ini? Mudah ya. Nah, sebagai latihan seperti biasa saya akan memberikan latihan soal yang bisa dikerjakan di kolom komentar atau ditulis tangan nanti di tag di akun Belajar Bahasa Bali. Oke, ini adalah latihannya. Nah, ada 4
soal. Nah, masing-masing berisi R ya, ada yang di belakang di kata lawar dan ada R yang di tengah, sisanya lagi 3. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya semangat dalam mengupload konten-konten terkait dengan belajar bahasa Bali maupun aksara Bali. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja langsung di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.